Kita mulai informasi pertama pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas terjebak kobaran api yang melalap habis rumah mereka di pemukiman padat penduduk Polewali Mandar. Korban tewas diantaranya 2 bocah kakak beradik yang ditemukan dalam kondisi berpelukan di kamar mandi. Keluarga histeris saat jasad ketiga korban ditemukan. Kebakaran besar meludeskan salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali pada dini hari. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat melahap rumah 2 lantai ini. Akibat kebakaran, 3 orang ditemukan tewas di antara puing bangunan yang terbakar. Keluarga histeris mengetahui anaknya menjadi korban dan dievakuasi ke RSUD Polewali Mandar. Diduga ketiganya masih terlelap tidur dan terjebak dalam rumah saat kebakaran terjadi. 2 korban kakak beradik ditemukan warga berpelukan di kamar mandi, sementara 1 korban lain dievakuasi dari dalam kamar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Berapa mayat yang saat ini ditemukan? Yang mayatnya itu ada 3 orang. Satu adik kakak, 1 tetangganya. Kebakaran ini ada berapa rumah yang hangus ini? Cuma satu rumah. Rumah terbakar, itu rumah ya. Berlantai 2 ya Pak? Rumah kayu tapi di bawahnya batu. Ini juga tembok. Untuk sementara ini belum diketahui apa penyebab? Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini. Polisi mengamankan lokasi kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut mencari tahu penyebab dari kebakaran yang memakan 3 korban jiwa ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal melaporkan. Pemirsa, isak tangis terjadi saat pemakaman 3 korban satu keluarga yang tewas akibat kebakaran di Polewali Mandar. Jasad 2 korban kakak beradik ditemukan dalam kondisi berpelukan. Tragis, 1 korban lainnya sedang mempersiapkan pernikahan tahun depan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman 3 korban kebakaran di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ketiga korban adalah 2 bocah kakak beradik berusia 6 tahun dan 11 tahun, serta seorang saudara sepupunya, Indah, remaja 16 tahun. Kebakaran besar ini terjadi pada dini hari, diduga saat ketiganya sedang tertidur pulas. Ironis, 1 warga menjebol tembok kamar, ketiga korban ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan. Diduga korban terjebak api dan tak bisa menyelamatkan diri. Padahal korban Indah akan menikah tahun depan saat berusia 17 tahun. Keduanya ini yang belakang? Iya. Itu. Indah. Indah. Iya. Dia rencananya akan menikah, Pak. Gitu. Iya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironis, pelaku tawuran menggunakan senjata tajam hingga air keras untuk melukai lawan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terjadi di jalan raya. Kedua kelompok remaja dari Kampung Melayu Kecil dan Kampung Pulo ini saling serang menggunakan batu, kayu, senjata tajam, bahkan air keras. Tawuran ini sempat menghentikan arus lalu lintas di kawasan Kampung Melayu. Tawuran bubar setelah sejumlah warga mengejar kedua kelompok. Salah seorang warga mengaku resah lantaran aksi tawuran ini kerap terjadi tanpa alasan yang jelas. Ternyata ada tawuran. Itu anak mana saya juga nggak tahu, kurang jelas tawurannya, masalah apapun saya nggak tahu. Emang sih sering sekali itu tawuran di situ, benar anak. Itu remaja-remaja tanggung Bang ya? Iya, anak tanggung itu, anak ABG gitu. Warga berharap pihak kepolisian rutin menggelar patroli antisipasi tawuran lanjutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah dan 2 mobil milik pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung, Jawa Timur habis terbakar. Pegawai Dinkes dan istrinya selamat dari kebakaran usai melompat dari lantai atas ke rumah tetangga. Diduga kebakaran ini dilakukan orang yang pernah melakukan
pengancaman. Api dengan cepat membakar rumah Mas Duki di Komplek Kepatihan, Tulung Agung, Jawa Timur. 2 mobil dan 1 motor dalam garasi ludes terbakar. Sempat terdengar suara ledakan saat api merembet ke seluruh bangunan rumah. Mas Duki, pemilik rumah yang merupakan pegawai Dinas Kesehatan Tulung Agung, dan istrinya selamat dari kebakaran dengan melompat dari atas rumah ke rumah tetangga. 1 jam lebih api baru bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Nah, ini masih mencari penyebabnya. Jadi, makanya dari tim Inafis hari ini sampai sekarang ini belum berpindah dari tempat kejadian, masih mencari penyebab daripada kebakaran. Pemilik rumah diperiksa polisi karena sebelumnya menerima ancaman dari orang tak dikenal yang akan mencelakainya. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, sejumlah pegawai negeri sipil berjoget dangdut di kantor kecamatan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ironis, aksi joget ini disiarkan langsung di media sosial. Pelanggaran protokol kesehatan para PNS ini pun diberi sanksi. Sejumlah pegawai negeri sipil ini asik berjoget diiringi musik dangdut di kantor kecamatan Matrio Sompe, Pinrang, Sulawesi Selatan. Video asik joget ini viral karena disiarkan langsung di media sosial. Apalagi para PNS ini tidak mengenakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Acara dangdutan digelar usai acara purna tugas camat definitif Matrio Sompe. Sebenarnya itu bukan bagian dari acara yang kami laksanakan. Sebenarnya acara pelepasan purna bakti camat yang lama. Seluruh staf kantor camat diberi sanksi agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dipicu utang piutang, seorang pria di Bogor, Jawa Barat tewas bersimbah darah dianiaya oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang masih kerabat istri korban sempat cekcok dengan korban. Pelaku yang kabur masih diburu polisi. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi tewasnya Irsad di depan rumah korban di Desa Cibadung, Bogor, Jawa Barat. Pria 35 tahun ini tewas bersimbah darah akibat luka di leher terkena sabetan senjata tajam dianiaya oleh Yakub, tetangganya yang masih kerabat istri korban. Menurut Rukiah, suaminya dan pelaku sempat cekcok hingga pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Perkelahian diduga dipicu dendam terkait utang piutang, namun sang istri masih syok belum bisa dimintai keterangannya. Pelakunya ya sehari-hari dia kerja sebagai security ya di PT Inismar. Tapi artinya Pak, rumah pelaku dengan korban bertetanggaan apa gimana? Bertetanggaan. Ini rumah korban, cuman mertua. Pelakunya yang ini. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk divisum. Sementara pelaku yang kabur masih diburu polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, sebuah klinik di Tebet, Jakarta Selatan dibobol maling saat dini hari. 2 pelaku merusak gembok dan menggasak sejumlah peralatan elektronik serta uang tunai. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Temennya nyemput. Klinik gigi di kawasan Tebet Barat dalam 2 Jakarta Selatan dibobol kawanan pencuri. Aksi kedua pelaku terpantau jelas di kamera CCTV di tengah guyuran hujan. Pelaku mengacak-acak seisi klinik mulai dari tempat praktek, meja resepsionis, hingga gudang penyimpanan barang. Sejumlah peralatan elektronik dan uang tunai digasak kedua pelaku. Itu tadi jam 3.30, kemudian pelakunya 2 orang. Saya lihatnya dari CCTV di rumah saya. Dan kami langsung mendatangi TKP. Berikut identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Pemilik klinik telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tebet. Polisi masih mengidentifikasi rekaman CCTV untuk menyelidiki kasus pencurian ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, pencurian motor terjadi di dalam gang di pemukiman padat penduduk di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku nekat beraksi siang hari saat situasi ramai. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian motor di dalam gang di kawasan padat penduduk Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara ini terpantau di kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi di siang hari, gasak motor terparkir hanya dalam hitungan menit saat situasi ramai warga. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku beraksi dengan membagi tugas. Ya, kejadiannya hari Jumat jam pukul 12.30 lah. Siang bang berarti ya? Iya, siang. Kondisi ramai di sini motor. Pelaku sih, 2 orang sih kelihatan dari CCTV. 2 orang CCTV. Itu berapa menit sih bang dia perkiraan bang? Perkiraan ya sekitar 10 menit lah. 10 menit. Lokasi kejadian disebut warga rawan aksi pencurian motor. Warga pun meminta petugas kepolisian segera menangkap para pelaku yang sudah meresahkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menjual kendaraan. Sepeda motor digasak pencuri yang berpura-pura menjadi pembeli. Saat test drive, pelaku membawa kabur motor korban. Sedangkan amplop yang dibayarkan pelaku ke korban ternyata hanya berisi potongan kertas. Pencurian motor berkedok sebagai pembeli ini terekam CCTV saat beraksi di Jalan Talang Kramat, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku mendatangi korban pura-pura akan membeli motor yang diiklankan di media sosial. Untuk meyakinkan korban, pelaku memberikan amplop tebal. Pelaku lalu pura-pura hendak melakukan test drive, namun motor malah dibawa kabur. Korban terkejut mendapati amplop tebal yang disebut pelaku berisi uang 10 juta rupiah, ternyata berisi potongan kertas. Ini apanya nih? Datang duduk langsung ngasih uang ini dia. Langsung ngasih ke saya. Terus suruh buka, nggak boleh suruh buka. Langsung ngecek motor, langsung lari dia. Awalnya nggak boleh dibuka. Ya alasannya apa? Nyoba Mas ya? Iya, harusnya nyoba dulu baru buka. Oh, dia bilang mau nyoba Iya. motor situ ya. Iya. Dia bilang berapa duit yang di dalam amplop ini? 10 juta Taunya isinya kertas. kertas yang dipotong-potong ya? Iya. STNK dan BPKB korban tak dibawa kabur dan dijadikan sebagai barang bukti untuk melapor ke polisi. Polisi masih memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.